Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Diary Ketofastosis episode ke-1. Halo teman-teman warrior dan halo juga buat teman-temanku yang mungkin lagi nonton video ini. Dalam video ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku selama kurang lebih 5 bulan menjalani program ketofastosis. Jadi sebelum aku mulai cerita pengalaman pribadiku menjalani ketofastosis selama 5 bulan, aku mau kenalin diri dulu secara singkat. Ini namaku Lutfi. Aku seorang mahasiswa, umur sekarang 21, 22, 23 seperti itu ya, antara itu. Jadi itu aja sih buat kenalan secara singkatnya, karena emang gak terlalu penting-penting banget. Jadi yang penting cerita pengalamannya aja deh. Jadi aku mau berbagi benefit atau hal-hal positif yang aku dapatkan selama 5 bulan. Setelah 5 bulan menjalani program ketofastosis, apa aja yang aku dapat, positif apa yang aku dapatkan itu apa aja. Nah, jadi aku mulai dari yang pertama, gak gampang sakit. Gak gampang sakit di sini tuh kayak untuk sekarang kayak imunitas aku tuh kayak lebih kayak lebih baik lah dari sebelumnya, dimana aku gak gampang banget terserang penyakitku dulu, seperti kayak mudah banget masuk angin, batuk, flu, atau demam. Nah kan aku karena dulu aku tuh sebelum memulai KF, sebelum ikutan KF tuh aku tuh sering banget masuk angin, sakit gitu kan, dan gampang banget sakit. Dan kebetulan pas aku mulai KF pertama kali itu aku di kayak musim penghujan, musim dingin, dimana kayak aku tuh kayak langganan banget buat sakit tahunan gitu. Nggak tahu, aku juga ngerti. Tapi setelah ikutan KF ini di musim penghujan, musim dingin itu, aku jadi nggak, sama sekali nggak sakit gitu. Alhamdulillahnya tuh nggak sakit gitu. Yang kedua itu aku jadi gak gampang lapar. Gak gampang lapar di sini sih lebih ke dimana aku bisa mengatasi rasa lapar yang aku rasakan gitu. Dimana kalau di KF kan kita puasa gitu kurang lebih 16 sampai 18 jam gitu, kalau misalnya ingin diperpanjang sampai 18 jam. Nah, minimal kan 16 jam, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Dimana biasanya kan aku kalau misalnya setelah makan terakhir malam-malam itu kan sebelum jam 8, aku biasanya juga setelah 5 bulan ini tuh masih ngerasain lapar sih, cuma sekedar lapar gitu. Dan sama halnya ketika di pagi hari gitu, antara jam 6 sampai jam 11 itu mulai udah ngerasain lapar lah, cuma bisa ditahan gitu. Dan ketika aku puasa dan ditahannya rasa laparnya itu, gak ada sama sekali rasa untuk pengen makan gitu. Dan gak ada juga rasa sakit gitu, kayak efek-efek buruk dari nggak makan pagi atau nggak kurang makan gitu, nggak ada sih. Yang ketiga, lebih fit dan lebih segar. Nah, dimana setelah KF tuh kayak kalau setelah bangun tidur atau saat beraktivitas dan sebelum tidur tuh kayak kayak lebih melek gitu. Jadi intinya ketika udah tidur 8 jam itu udah benar-benar cukup, apalagi kalau tidurnya lebih awal dan bangunnya jadi lebih awal juga, itu benar-benar rasanya benar-benar fit, benar-benar segar gitu. Jadi yang keempat itu gak gampang ngantuk. Jadi biasanya kan kalau sebelumnya nih, kalau misalnya bangun tidur, misalnya habis bangun tuh pengen tidur lagi gitu, siangnya pengen tidur lagi, atau sorenya mau tidur lagi, atau habis makan suka ngantuk. Kalau sekarang tuh lebih kuat gitu, jadi kayak lebih melek aja gitu, jadi gak gampang ngantuk gitu, gak gampang capek juga, yang bikin badan tuh lemas gitu, pengen tidur terus. Terkecuali emang kalau misalnya lagi healing krisis ya. Kalau lagi healing krisis itu kan kadang-kadang butuh waktu istirahat yang lebih gitu, jadi cuma nggak tidur gitu, nggak ngantuk, cuma pengen bawaannya tuh pengen istirahat aja gitu. Untuk yang kelima, jadi ini yang kelima mungkin lebih unik sih, dimana mungkin untuk warrior yang senior tuh mendapatkan estetika dalam dalam tubuh gitu, dimana rasakan penurunan berat badan yang bisa dibilang signifikan gitu. Kalau aku kan sebelumnya, karena emang dari awalnya aku emang kurus gitu kan, jadi
nggak ada perubahan yang signifikan gitu untuk aku sendiri. Cuma kalau di awal-awal emang awal-awal sempat turun berat badan, untuk sekarang itu nggak nambah kurus gitu, nggak, jadi kayak stuck aja gitu, dan belum berisi juga, belum menambah berat badan, karena aku kan yang sebagai orang yang kurus pengen menambahkan berat badan dengan cara menambahkan massa otot. Yang keenam, lebih bisa mengontrol emosi atau mengontrol hawa nafsu. Nah di sini tuh kenapa bisa mengontrol emosi atau hawa nafsu, itu lebih ke makan, dimana sebelum KF itu pengennya tuh segala macam makanan dicobain. Jadi yang penting gimana ya, yang penting enak di lidah deh, kayak pengennya makan yang enak, makanan kayak mie, pokoknya kayak makanan yang bisa dibilang enak banget. Cuma kalau untuk pribadi aku kurang sehat gitu dalam segi kesehatannya untuk aku, cuma rasanya emang enak. Cuma sekarang setelah KF itu kayak lebih bisa mengontrol untuk memilih-milih makanan, jadi makanan apa yang benar-benar aku butuhkan untuk aku jadikan sebagai dijadikan sebagai asupan makanku dan dijadikan sebagai nutrisi untuk tubuh. Nah sekarang bisa lebih diatur. Yang ketujuh agak aneh sih, bisa dibilang agak aneh, cuma kalau untuk aku pribadi, aku jadi merasa lebih bisa mengontrol tubuh aku sendiri, meskipun bukan sepenuhnya sih, kayak dalam hal-hal ketika sakit gitu, ketika sakit ataupun sakit dalam artian ketika lagi healing crisis dan ketika lagi capek gitu, habis beraktivitas sepanjang hari gitu, ketika pengen mengistirahatkan tubuh tuh kayak lebih mudah gitu. Misalnya pengen tiduran gitu, ya udah tiduran gitu, dan itu tuh lebih gampang gitu. Maksudnya kalau misalnya lagi tiduran itu pengen tidur sebentar, itu benar-benar cepat gitu untuk tidur, dan bangunnya pun lebih cepat gitu, karena ya secukupnya gitu. Yang kedelapan yaitu menjadi lebih disiplin. Untuk aku pribadi secara sadar nggak sadar gitu jadi merasa lebih disiplin gitu. Mungkin karena disuruh, bukan disuruh sih, kayak emang ya untuk mengikuti program ini ya harus belajar untuk menaati protokol gitu kan. Jadi aku belajar untuk menaati protokol, disiplin dengan protokol yang ada ya, karena ketika aku mengetahui benefit yang aku dapatkan dari hal yang aku lakukan dan yang aku tinggalkan, itu menjadikan aku lebih disiplin gitu. Dan ketika aku menjadi disiplin itu tuh, ke aspek-aspek kehidupan yang lain pun ingin menjadi disiplin juga gitu, karena udah terbiasa disiplin dengan mengatur pola makan. Jadi kayak ya udah, kenapa nggak sekalian aja gitu mengatur kedisiplinan diri dalam hal-hal lainnya juga. Yang kesembilan tuh lebih ke mental sih, lebih positive thinking. Sekarang tuh lebih sering berpikir positif, karena ya di KF kan diwajibkan gitu, diusahakan harus bisa mengolah stres, dimana banyak banget benefitnya ketika aku bisa mengolah stres. Salah satunya adalah imunitas gak drop, dan aku juga merasakan ketika aku bisa mengolah stres, tidur juga lebih enak gitu. Untuk awal-awal emang agak susah sih mengolah stres gitu kan. Untuk sekarang karena udah terbiasa mengolah stres, jadi ketika emang setiap manusia kan memiliki masalahnya masing-masing, memiliki programnya masing-masing, tapi ketika mengikuti setelah terbiasa dengan pengolahan stresnya itu, aku jadi ketika stres itu jadi lebih cepat untuk berusaha berpikir positif atau mencari jalan keluarnya. Mungkin totalnya 9 benefit yang aku rasakan selama ber-KF kurang lebih 5 bulan. Karena dibandingkan dengan aku yang sebelum KF itu benar-benar beda banget. Aku yang gampang sakit, gampang ngantuk, makan yang suka berlebihan, malah dulu tuh bisa makan sampai 5 kali dalam satu hari, dan itu tuh pernah merasa nggak cukup, atau malah sering merasa nggak cukup makan 5 kali itu. Kayak juga kayak merasa boros energi juga sih, kayak udah makan banyak tapi kok masih tetap lemas, masih tetap sakit gitu kan. Dan bisa dibilang bodohnya aku tuh nggak peduli banget gitu sama ternyata aku nggak tahu ternyata asupan makanan itu ngaruh kepada kesehatan tubuh juga gitu. Jadi kesimpulannya, kayak testimoni untuk menjalani ketofastosis selama 5 bulan ini adalah aku sangat-sangat bersyukur karena telah menjalani program ketofastosis ini untuk pribadi aku sendiri, dimana
setelah menjalani KF ini aku benar-benar merasakan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan gimana ya, malah aku merasa pengen banget gitu ngerasain bisa menjalankan KF itu sebelum ya lebih awal lah, bisa dibilang pengen lebih awal ya, mungkin sejak SMP mungkin atau SMA. Misalnya aku bisa ngerasain KF lebih awal ya mungkin lebih ya bersyukur banget gitu kan. Dan aku bersyukur banget telah bisa ikut menjalani program ini. Itu aja untuk testimoninya. Dan untuk harapan aku untuk diri aku sendiri, harapan aku untuk diri aku sendiri dalam menjalani KF ini, aku ingin benar-benar pengen ngerasain gitu rasanya makan satu kali itu cukup dan efisien terhadap energi yang aku keluarkan maupun energi yang aku masukkan ke dalam tubuh melalui makanan. Aku pengen ngerasain hal tersebut. Itu aja sih, dan ingin menjadi lebih sehat. Maksudnya ikhtiar dalam kesehatan, ikhtiar untuk menjemput sehatnya itu benar-benar ingin dimaksimalkan melalui KF itu. Ya itu aja mungkin. Makasih buat teman-teman warrior yang udah nonton video ini sampai akhir, dan makasih juga buat mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini yang bukan nggak ngejalanin program ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.